Baiklah, selanjutnya kita akan mengenal kode etik DPRD. Setelah sebelumnya kita mengenal tentang tugas pokok dan fungsi DPRD seperti fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan juga fungsi koordinasi antar alat kelengkapan DPRD. Maka selanjutnya kita akan mengenal lebih lanjut tentang kode etik DPRD. Apa itu kode etik? Kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Kita tahu bahwa DPRD adalah anggota masyarakat yang terpilih lewat mekanisme pemilu dan merupakan pejabat publik yang memiliki hak-hak protokoler, memiliki keistimewaan, memiliki hak-hak di dalam menyusun berbagai kebijakan publik yang menyangkut peraturan, menyangkut anggaran, ya, dan juga mengawasi jalannya roda pemerintahan, terutama di daerah. Maka untuk menjalankan tugasnya itu sebagai lembaga yang terhormat, sebagai anggota DPRD yang terhormat, maka agar menjaga martabat kehormatan tersebut, maka perlu dibentuk semacam kode etik atau norma yang mengarahkan perilaku anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, kode etik ini nanti akan disusun oleh alat kelengkapan DPRD yang dikenal dengan Badan Kehormatan atau Badan Kehormatan DPRD, biasa disingkat dengan BKD, yang kode etik ini nanti menyusun tentang tata laksana norma-norma yang harus dijalankan oleh anggota DPRD, misalnya berupa sikap dan perilaku. Apa saja sikap yang sepatutnya dilakukan oleh anggota DPRD. Kemudian yang kedua adalah mengingatkan kembali tentang kewajiban-kewajiban anggota DPRD maupun kewajiban-kewajiban anggota terkait dengan posisinya sebagai alat kelengkapan DPRD. Kemudian yang ketiga, kode etik ini juga nanti akan mengatur tentang etika kerja. Bagaimana dalam melaksanakan pekerjaannya, tentunya DPRD harus juga memiliki sejumlah etika atau moral tertentu, ya. Misalnya tidak menghinakan, ya, tidak merendahkan, ya, menghormati dan seterusnya. Termasuk yang keempat adalah menjelaskan kode etik ini berkenaan dengan tata hubungan, ya, anggota DPRD. Misalnya tata hubungan anggota dengan anggota lainnya, bagaimana mengatur tata hubungan anggota dengan pemerintah, bagaimana hubungan anggota dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, tata hubungan ini nanti diatur oleh kode etik. Misalnya contoh adalah bagaimana tata hubungan dalam penyampaian pendapat, ya, dalam menerima aspirasi, ya, dalam menjaga kerahasiaan atau mengumumkan hasil-hasil pertemuan, karena nanti akan dijelaskan dalam sesi yang lainnya adalah mengenai sifat-sifat rapat DPRD. Ada yang sifatnya tertutup, artinya bersifat rahasia, dan ada rapat-rapat yang bersifat terbuka atau dapat diketahui oleh umum. Nah, tata hubungan dan etika kerja ini nanti juga menyangkut bagaimana sebuah pembicaraan dalam rapat tertutup itu sudah tentu tidak boleh keseluruhannya disampaikan kecuali yang disepakati dalam rapat tersebut untuk disampaikan ke umum. Dan sebaliknya, untuk rapat-rapat yang bersifat terbuka, maka itu dapat disampaikan secara terbuka. Yang lainnya adalah kode etik juga mengatur tentang larangan-larangan. Apa yang terlarang bagi anggota DPRD selain yang merupakan hak dan kewajiban serta kewenangannya. Contoh larangannya adalah perangkapan fungsi. Misalnya anggota DPRD dilarang untuk merangkap jabatan dalam jabatan-jabatan yang
berkenaan dengan posisi-posisi yang bisa memiliki konflik of interest ya dalam pembahasan anggaran misalnya. Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam kaitan dengan anggaran dan sebagainya. Artinya tidak boleh anggota DPRD itu mengambil keuntungan pribadi apabila dia merangkap jabatan pada lembaga-lembaga tertentu. Dan berkait dengan larangan ini juga anggota DPRD dilarang melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, serta melakukan gratifikasi atau menerima pemberian suap dan sebagainya atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah. Kemudian kode etik juga mengatur tentang berbagai perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Kode etik juga nanti akan mengatur tentang tata perizinan khusus, misalnya apabila DPRD melakukan kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri misalnya dengan menggunakan anggaran pemerintah atau APBD. Tentu harus ada tata laksana dalam perizinan. Dalam kode etik ini akan juga diatur tentang sanksi dan rehabilitasi. Artinya apabila anggota DPRD melanggar kode etik tertentu, apa sanksinya? Nah, apabila ada pengaduan anggota DPRD dianggap melanggar kode etik tapi tidak terbukti, maka bagaimana melakukan rehabilitasi atas tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar tersebut. Nah, karena itu dalam kode etik ini juga akan diatur tentang tata laksana mekanisme badan kehormatan di dalam melakukan proses ya, menindaklanjuti pengaduan-pengaduan atas pelanggaran kode etik dalam bentuk mekanisme penelitian, mekanisme penyelidikan, mekanisme verifikasi, mekanisme klarifikasi oleh badan kehormatan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Nah, hal-hal itu yang diatur secara lebih lanjut di dalam kode etik yang akan dijalankan secara khusus oleh Badan Kehormatan DPRD. Demikian penjelasan ringkas tentang kode etik DPRD. Semoga bermanfaat.